Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang naratif teks. Nah, anak-anak, let's pay attention to this video. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, kalian benar. Mereka sedang membaca sebuah buku. Kira-kira buku apa ya? Buku pelajaran atau? Very good. Dari judulnya kita tahu kalau mereka sedang membaca buku kumpulan dongeng. Ya, fairy tales itu artinya cerita dongeng. Terlihat mereka sangat menikmati dan senang ya. Do you like reading a story? Anak-anak, apakah kalian suka membaca buku cerita? Apa kalian juga merasa senang dan terhibur ketika membaca buku cerita kesukaan kalian tersebut? Apakah kalian tahu jenis cerita lain selain dongeng? Kita cari tahu yuk. Nah, anak-anak, sebenarnya semua jenis cerita itu adalah naratif teks. Mari kita lihat definisinya. Naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis dan saling terhubung. Umumnya, bentuk waktu yang digunakan adalah bentuk waktu lampau atau past tense, karena teks ini umumnya adalah cerita imajinatif atau fiktif. Makanya, tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca. Nah, setelah kalian paham apa itu naratif teks, selanjutnya mari kita lihat jenis-jenis naratif teks. Di sini yang pertama ada folktale atau folklore. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini artinya cerita rakyat. Ada banyak cerita rakyat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu cerita rakyat yang terkenal dari daerah Jawa Barat adalah Sangkuriang. Kemudian anak-anak bisa lihat, kita ada fabel di sini ya. Fabel itu adalah sebuah cerita yang tokoh-tokohnya adalah hewan yang dapat berbicara atau berkomunikasi selayaknya manusia. Kemudian ada legend atau legenda. Umumnya legenda ini adalah cerita yang mengisahkan tentang terbentuknya atau terciptanya sesuatu. Contohnya seperti legenda Danau Toba, kemudian legenda Banyuwangi, dan legenda Roro Jonggrang, serta banyak lagi yang lainnya. Mari kita lihat jenis teks yang lain. Nah, di sini juga jenis yang termasuk jenis naratif teks adalah fairy tales atau cerita dongeng, kemudian love story, dan juga myth atau mitos. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa lihat di mind map ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat generic structure atau struktur umum dari naratif teks. Anak-anak bisa lihat di sini, yang pertama adalah orientation atau orientasi. Di bagian ini bisa dianggap sebagai pendahuluan, ya. Dan diceritakan tokoh atau karakter di dalam cerita ini di bagian ini, serta kapan dan di mana juga setting kejadian ini terjadi. Kemudian yang kedua adalah complication. Complication di sini adalah klimaks. Maksudnya adalah muncul permasalahan di antara tokoh-tokoh di dalam cerita tadi, dan di sini juga kalian akan dengan mudah mengenal mana tokoh antagonis dan protagonisnya. Yang ketiga adalah resolution. Bagian ketiga dari struktur umum adalah resolution. Dari bagian ini, permasalahan yang timbul tadi akan diselesaikan. Dan juga di bagian inilah sebuah cerita akan berakhir dengan happy atau sad ending. Atau bahkan twist ending. Ceritanya menggantung begitu, cliffhanger istilahnya. Biasanya cerita horor atau misteri yang memiliki ending seperti ini. Nah anak-anak, bagian yang terakhir adalah reorientation. Bagian ini sebenarnya adalah opsional saja, jadi tidak selalu ada dalam setiap cerita. Di bagian reorientation ini berisi tentang moral value atau hikmah atau motivasi yang bisa diambil dari sebuah cerita. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan tentang teks naratif. Sekarang waktunya kalian menjawab soal kuis ya. Silakan disimak soalnya dan perhatikan juga bagaimana cara kalian menjawabnya. Nah, di soal kuisnya ada satu, kalian bisa lihat jenis naratif teks apa yang paling kamu sukai. Apa judulnya? Dan jelaskan moral value atau hikmah atau motivasi dari cerita yang pernah kamu baca. Share jawaban kamu pada kolom komentar YouTube, nanti akan dibaca dan dinilai oleh Ibu. Oke anak-anak, semoga kalian mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Thanks for watching. Bye.